Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa, NIM 2021088 dari S1 Kebidanan tingkat 1. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh Pancasila sebagai sumber etika dalam kehidupan sehari-hari dengan dosen pembimbing Bapak Hidayatul Fajri, SAP MPA. Oke, di sini penerapan sila ketuhanan yang Maha Esa. Bintang emas merupakan simbol sila pertama dalam Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama sangat mengutamakan aspek ketuhanan dalam setiap segi kehidupan kita. Berikut ini contoh penerapan Pancasila, khususnya sila ketuhanan yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari. 1. Memiliki satu agama dan menjalankan peribadatan dari agama tersebut. Kepemilikan terhadap agama tersebut harus didasarkan pada ketakwaan pada Tuhan. 2. Menjalankan agama dengan tetap memperhatikan kondisi di sekitar dan tidak mengganggu ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat. 3. Menjaga toleransi atau saling hormat-menghormati di antara umat beragama agar tercapai kedamaian dan kenyamanan bersama. 4. Saling bekerja sama antar umat beragama dalam hal yang bersifat memajukan kepentingan umum, misalnya kerja bakti atau gotong royong di desa. 5. Tidak memaksa seseorang untuk menganut agama tertentu karena sesuai Undang-Undang Dasar 1945, setiap orang berhak untuk memilih dan memeluk agama. 2. Penerapan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Rantai emas menjadi lambang dan sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab mewakili keinginan bangsa Indonesia untuk berada di posisi setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Di bawah ini beberapa contoh penerapan Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. 1. Menghargai perbedaan di tengah masyarakat yang terdiri dari banyak suku, agama, ras, dan adat istiadat. 2. Senantiasa menjaga adab atau kesopanan, kehalusan, dan kebaikan budi pekerti kita di dalam berbagai kondisi. 3. Tidak melakukan diskriminasi pada siapapun. Diskriminasi yang dimaksud ialah membeda-bedakan sesama warga negara, baik perbedaan karena tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, dan sebagainya. Berani untuk menyampaikan kebenaran dan menegur kesalahan seseorang sesuai dengan adab yang berlaku di tengah masyarakat. 5. Menjaga keseimbangan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban. Jangan sampai hak dan kewajiban kita bercerai-berai. 3. Penerapan sila persatuan Indonesia. Pohon beringin menjadi simbol sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Persatuan di antara rakyat Indonesia merupakan kekuatan dasar dalam mempertahankan keamanan dan pertahanan Indonesia dari ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Berikut ini beberapa contoh penerapan Pancasila, sila persatuan Indonesia. 1. Cinta terhadap tanah air demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 2. Mencintai dan mengonsumsi produk dalam negeri agar pelaksanaannya menjadi lebih maju. 3. Mengutamakan segala kepentingan negara yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional bangsa. 4. Berusaha untuk menghasilkan prestasi yang dapat membanggakan bangsa Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional. 5. Meningkatkan kreativitas dan inovasi diri sendiri untuk memajukan bangsa Indonesia, memperluas pergaulan dengan orang-orang baru dari berbagai daerah. 4. Penerapan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat atau kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Kepala banteng merupakan simbol sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kepala banteng menjadi perumpamaan manusia dalam mengambil keputusan, yakni
yang harus dilakukan secara tegas. Sila keempat juga bisa dikatakan mewakili semangat demokrasi yang menjadi bentuk pemerintah Indonesia. Berikut ini contoh penerapan sila keempat. 1. Mengutamakan pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat untuk menyelesaikan setiap permasalahan dalam kehidupan kita. Apabila hal tersebut berkenaan dengan kepentingan dua orang atau lebih. Ikut serta dalam pemilihan umum dengan menggunakan hak pilih serta mengajak orang lain untuk menggunakan hak pilihnya. Mencalonkan diri atau mengajukan seseorang untuk menjabat suatu jabatan tertentu sebagai salah satu perwujudan demokrasi. Tidak melakukan paksaan pada orang lain agar menyetujui apa yang kita katakan atau lakukan. Begitu pula sebaliknya, tidak ada yang dapat memaksakan kehendaknya pada kita. Menghormati hasil musyawarah sekalipun bertentangan dengan pendapat kita dan melaksanakannya dengan sepenuh hati. 5. Penerapan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi dan kapas menjadi simbol sila kelima atau terakhir yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adanya sila tersebut diharapkan bisa mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Di bawah ini beberapa contoh penerapan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 1. Senantiasa berusaha sebaik mungkin untuk membantu orang-orang yang sedang dilanda kesulitan. 2. Meningkatkan kesadaran sosial dengan mengadakan kegiatan yang membantu sesama, seperti bakti sosial, donor darah, konser amal, dan lain sebagainya. Berusaha untuk adil dalam aktivitas apapun yang kita lakukan, seperti apa saja orang yang kita hadapi. Jangan sampai kita memberikan perlakuan yang tidak adil pada siapapun. 4. Tidak mengganggu orang lain, apapun yang sedang kita lakukan. Menegur siapa saja yang mengganggu ketertiban umum dan keamanan di tengah masyarakat. Menghargai karya atau hasil karya orang lain. Hargai pula karya yang kita hasilkan sendiri. Lanjut, berani memperjuangkan keadilan baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain dan membantu orang lain untuk memperjuangkan keadilan. Oke, terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dan janggalnya, saya mohon maaf karena di sini kita juga sama-sama belajar, terutama saya sendiri. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.